warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim fataqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang mana senantiasa kita semua dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Jaban. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya dan termasuk orang-orang yang diselamatkan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Fath ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. Sadaqallahu maulana al-azim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina biqalbi salina walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana firman Allah telah mengatakan, ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah atau kebodohannya, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukminin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tersebut kita ambil hikmah, karena di dalam ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala atau memperingati khususnya kepada kita semua, ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hatinya mereka yaitu kesombongan. Kesombongan tersebut akan menjerumuskan terhadap dirinya sendiri. Maka hati-hatilah bagi kita semua, jangan terperangkap oleh kesombongan itu sendiri. Karena banyak kesombongan itu bukan hanya sekadar banyaknya harta. Banyak juga orang yang miskin sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui kepada Sang Pencipta. Maka di antaranya banyak orang yang tidak mengetahui apa yang harus dijalani oleh dirinya sendiri. Kesombongan di antaranya yaitu apa yang paling besar? Kesombongan jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Kebodohan.
Banyak orang yang bodoh tidak mengetahui dan tidak mau memperdalam, yaitu di dalam Al-Quran, atau tidak mau mempelajari agamanya itu sendiri, yaitu agama Islam itu sendiri, dan tidak mengetahui apa yang harus dirinya mengetahui sebagai hamba dan kepada Sang Khalik yang pencipta. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kebodohan akan menjerumuskan yaitu kepada dirinya sendiri ke ahlun nar, yaitu ahli neraka? Karena kebodohan banyak orang yang beribadah, banyak orang yang beramal, tapi amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena diakibatkan oleh kebodohannya itu sendiri. Tidak sedikit orang yang terjerumus dalam hal-hal yang kejelekan, yang disangkanya baik tapi kenyataannya itu adalah jelek. Di antaranya kebodohan adalah musibah yang paling besar. Musibah tsunami itu kecil, musibahnya gempa bumi Cianjur itu kecil, musibah yaitu yang ada di alam dunia ini ada semuanya kecil. Tapi yang paling besar itu adalah musibah yang paling besar dunia akhirat, yaitu kebodohan. Bodoh dalam dirinya sendiri, tidak mengetahui kepada Allahnya. Maka itu adalah menjadikan dirinya itu celaka di dunia dan celaka di akhirat. Karena kenapa? Karena bodohnya itu sendiri. Maka kita diantaranya harus sungguh-sungguh untuk memahami tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu adalah di akhirat, bukannya tujuannya itu adalah di dunia. Karena dunia hanya sebatas kita berjalan untuk menuju ke akhirat. Sedangkan di akhirat itu adalah yang paling lama. Karena abadan abada, selama-lamanya di akhirat, tidak ada ujungnya. Sedangkan di dunia itu ada ujungnya. Kalau kita kaya di dunia itu akan ditinggalkan semua kekayaan. Tapi kalau kita kaya akhirat, itu tidak akan ditinggalkan oleh kita. Maka janganlah sampai kita salah memahami kehidupan kita semuanya. Malah kita betah di dunia, tidak betah urusan akhirat. Harusnya betah urusan akhirat, tidak betah urusan dunia. Karena dunia akan ditinggalkan oleh kita semuanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjebak, banyak orang yang terjebak di dunia ini karena diantaranya kegelapannya yang ada di dunia, tidak mengetahui apa yang akan dijalani oleh dirinya nanti kelak. Sekarang umur puluhan tahun tidak akan lama, tapi nanti kelak di akhirat abadan abada, selama-lamanya. Kalau kita menjadi ahlun nar, ahli neraka, selama-lamanya di neraka, kesakitan di neraka, penyesalan di neraka yang tidak ada hentinya. Tapi kalau misalkan kita ketika kita ke akhirat selamat, kita di surganya Allah, diselamatkan oleh Allah karena kita mendapatkan ridhonya Allah, maka puncak yang paling tinggi itu adalah ridhonya Allah, bukan surganya Allah. Puncak yang paling tinggi itu adalah ridhonya Allah. Kenapa ridhonya Allah? Karena kalau tidak ada ridhonya Allah, tidak akan bisa masuk surga. Justru yang diantaranya yang harus kita kejar itu adalah ridhonya Allah. Bukan yaitu tujuan kita masuk surganya Allah, tapi tujuannya ridhonya Allah. Buat apa yang dikejarnya yaitu surga, tapi dengan kenyataan tidak mendapatkan ridho Allah, tidak akan bisa masuk terhadap surganya Allah itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak tertipu di antaranya oleh ibadahnya itu sendiri. Itu adalah kesombongan karena salah tidak mengetahui terhadap ilmunya, yang akhirnya dikejarnya itu adalah urusan dunianya nanti. Banyak orang yang sholatnya, ibadahnya ditukarkan dengan urusan dunia. Tidak sedikit orang melaksanakan sholat tahajud. Ketika melaksanakan sholat tahajud, dia ingin usahanya lancar, disehatkan, dibanyakan rezekinya. Itu berarti ditukarkan dengan urusan dunia. Bukannya yaitu menjadikan akhirat. Karena diantaranya ketika dia sholatnya karena mau sholatnya tersebut karena ingin dibanyakan urusan dunianya.
Jangan dilancarkan urusan dunianya. Ingin dibanyakan, yaitu ingin dilancarkan usahanya, ingin disehatkan dirinya. Maka kalau begitu, maka diantaranya tidak berfungsi adanya cobaan Allah. Cobaan Allah itu apa saja, diantaranya khairihi wa syarihi, baik dan jeleknya itu dari Allah. Di antaranya kita punya uang dan tidak punya uang itu juga adalah ujian. Orang yang tidak punya uang atau yang sengsara ujian, yang kaya juga ujian. Kita tidak punya uang itu ujian. Kita ketika dia itu diberikan uang juga itu semua ujian. Yang paling baik itu apa? Orang yang ingat kepada Allahnya. Orang yang miskin ingat kepada Allah, mati selamat. Orang kaya kalau dia ingat kepada Allahnya, ketika mati selamat. Begitupun orang yang tadi yang sehat, kalau tidak ingat kepada Allah, tidak mendapatkan ridho Allah, tidak akan selamat. Orang sakit tidak mendapatkan ridhonya Allah, tidak akan selamat. Semuanya itu adalah apa? Karena adanya Allah. Maka diantaranya, janganlah sampai ibadah kita hanya ditukarkan dengan yang hina, hanya sebatas yaitu urusan dunia saja. Tapi tujuan kita itu diantaranya ibadah itu untuk akhirat. Maka jangan dicampur adukan antara yaitu ibadah dengan urusan dunia. Dunia ya dunia, akhirat ya akhirat. Karena urusan dunia harus jadi akhirat. Tapi di kebanyakan orang dunia malah jadi dunia, bukan menjadi akhirat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasihan kepada orang-orang tersebut karena jahiliyahnya dia, karena bodohnya tidak tahu yang harus dijalankan, seolah-olah dia sudah mendapatkan amal yang banyak. Tapi ketika di akhirat, maka kata Rasulullah, maka kalian itu adalah orang-orang yang celaka. Karena diantaranya jahiliyah, kebodohan yaitu akan mengakibatkan terhadap dirinya yaitu rugi dunia, rugi akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW telah dikatakan, yaitu dari Abu Darda, an Abi Darda, qala qultu ya Rasulullah, dullani 'alal amali yudkhiluni jannah. Qala la tahdub la lakal jannah. Maka diantaranya di dalam hadis ini mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang dapat memasukkanku ke dalam surganya Allah. La taghdab, janganlah engkau marah, janganlah engkau mengikuti nafsumu. Ketika engkau ingin masuk surga, itulah nafsumu. Ketika engkau yaitu tadi masuknya yaitu ingin kaya, karena itulah nafsumu. Dengan berdalih kalau banyak uang nanti akan dipakai sedekah. Dengan berdalih kalau banyak uang nanti akan dipakai yaitu urusan ibadah. Tapi kenyataannya nihil, apa yang didapatkan oleh dirinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jelas itu urusan dunia ditukar, urusan akhirat ditukar dengan urusan dunia. Contoh, ketika pengajian, banyak orang yang tidak betah urusan pengajian. Ketika beribadah tidak betah urusan ibadah. Ketika masalah urusan sholat, dia tidak mau banyak sholatnya, inginnya sedikit. Kalau banyak di antaranya, kalau 4 rakaat, ya inginnya 2 rakaat. Kalau ketika yaitu kita pengajian, nggak mau ada pengajian, yang penting bisanya happy. Ketika ada pengajian tidak mau melama, hanya inginnya sebentar. Kenapa? Berarti ada bermasalah di dalam hatinya itu. Harusnya tadi urusan akhirat betah, ya harusnya urusan akhirat itu merasakan kenyamanan, harusnya merasakan urusan akhirat itu akan merasakan kerinduan dan akan merasakan kenikmatan. Tapi dengan kenyataan ketika urusan akhirat dia tidak merasakan kenyamanan. Berarti ciri orang-orang yang tidak, berarti ciri-ciri orang-orang yang bermasalah di dalam hatinya. Ketika kita di rumah akan merasakan kita itu nyaman di rumah. Dan tidak akan merasakan yaitu tadi kita tidak betah di rumah. Pasti kita akan merasa betah di rumah daripada di rumah orang lain akan merasakan betah di rumah. Begitupun kalau kita masih ketika kita ibadah, kalau kita merasakan yaitu betah yaitu ketika beribadah, ketika kita yaitu
sedang mendekatkan diri kepada Allah untuk mengetahui jalan kepada menuju akhiratnya, dia akan merasakan nikmat dan akan merasakan betah. Seperti ketika wirid, kita tidak betah merasa wirid. Ketika bersedekah, kita tidak suka yang besar. Itu adalah berarti orang-orang yang apa? Berarti orang-orang yang bermasalah dalam hatinya. Maka kata Rasulullah, maka dia itu tidak akan masuk surga. Orang-orang yang begitu itu karena diantaranya tidak ada keikhlasan kepada Allahnya. Karena bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Mana bukti? Yaitu ketika kita hanya untuk Allah. Kalau untuk Allah sudah tidak ya, kalau kita cinta kepada Allah, apapun yang kita punya, kita harus benar-benar itu semuanya hanya untuk Allah. Ketika kita yaitu mempunyai pacar, ketika mempunyai pacar kita berkorban urusan yaitu hartanya, waktunya, tenaganya dan sebagainya, kita berkorban. Tapi untuk Allah dia tidak mau berkorban. Untuk di jalan Allah dia tidak mau berkorban. Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dia tidak mau berkorban, maka cintanya buta kepada Allah. Banyak yang diantaranya orang tersebut hanya sebatas bibirnya saja yang menceritakan saya cinta kepada Allah, mengaku Allahu Akbar, tapi dengan kenyataan hatinya itu tidak. Karena tidak ada bukti. Maka diantaranya harus ada bukti. Buktinya apa? Inilah saya buktinya. Ketika berkumpul dengan orang-orang soleh akan merasakan kenyamanan, nikmat. Ketika kita yaitu bersedekah, kita senang yang besar karena cinta. Tapi ketika kepada pacar kita memberikan tidak ada hitungan dan sebagainya, ini karena sayang. Kalau kita cinta kepada Allah, mana bukti sayang kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, maka jelaslah, janganlah engkau itu yaitu tagdob, marah, karena orang yang tidak ikhlas itu selalu marah-marah. Cirinya dia tidak mau menerima ketentuan Allah. Orang ketika dikasih yaitu miskin, dia malah yaitu marah-marah, maka dia itu adalah ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ketika sakit dia marah-marah pengen sembuh. Karena kenapa? Dia tidak ikhlas ketika disakitkan. Padahal itu adalah pengaturan Allah, karena kehendak Allah. Ketika kita itu semua yang terjadi itu kita harus ikhlas. Itu karena apa? Itu pengaturan Allah. Katanya kita itu iman kepada qada dan qadarnya Allah, kepada ketentuan Allah. Tapi kenyataannya ketika diberikan yaitu tadi miskin, ketika diberikan tidak punya uang atau penghasilannya sedikit, maka dia tidak terima. Apakah yang begitu? Yang disebutkan dia itu adalah orang yang yaitu beriman. Mana keimanannya? Mana keyakinannya? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan yaitu keikhlasan dibisakan oleh Allah. Karena kita tidak bisa kalau kita tidak berusaha untuk kepada Allah sungguh-sungguh. Kalau tidak kita mencari ilmu untuk kita selamat, carilah yaitu seorang pembimbing atau sopir yang mengetahui jalannya untuk menuju kepada Allah. Jangan cari sopir yang tidak mengetahui jalan menuju kepada Allahnya. Nanti kasihan karena diri kita sendiri yang rusak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua sebelum dipanggil oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju kepadanya yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yaitu golongan orang-orang yang sebelum meninggalnya golongan husnul khatimah. Liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu hanya sebatas yaitu kebodohan saya, dan mudah-mudahan yang benarnya mudah-mudahan menjadi manfaat dan maghfirah bagi kita semua. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.